Yo, para wibu nolep. Aduh, masih pada betah di rumah. Sabun datang aman kan? Wifi tetangga juga aman kan? Nah, di video gue kemarin kan banyak yang nanya tuh, kok si ini gak masuk ke helmnya Issei, kok si ini gak masuk ke helmnya Issei gitu kan. Dan gue harap sih kalian tahu gitu jawabannya, karena jawabannya ya ada di dalam video. Gue menjelaskan atau memberikan daftar harem Issei yang udah pasti, dan yang belum pasti gitu kan gak gue masukin, macamnya Saka, Office, terus siapa tuh lupa gue lah, banyak lah kan yang gak pasti itu yang bakal masuk harem Issei. Nah, karena gak pasti itu makanya gak gue masukin. Begitu ya kan? Iya, paham dong ya kan, paham. Nah, di video kali ini gue pengen memberikan rangkuman light novel High School DxD volume 13. Tapi sebelum memulai itu, gue saranin buat kalian kan siapin cemilan, segelas kopi, dan sebatang rokok buat yang ngerokok. Soalnya durasi video ini bakal panjang coy, ya kan? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di chapter 1 nggak banyak kejadian penting gitu kan. Cuma Pirates Rias dipanggil ke dunia bawah atau underworld oleh Mau Leviathan untuk bermain film atau menjadi aktor dalam film Magical Girl Leviathan. Semua ikut ke underworld kecuali Rias, Akeno, dan Kiba, karena mereka ada urusan lain kan ya. Sedangkan Issei ya kalian tahu sendiri lah, dia pasti bakal menatap iri Kiba dan sumpah serapa gitu ke Kiba, karena Kiba ikut bersama Rias dan Akeno untuk menjadi pengawal mereka. Kayak yang gue bilang tadi, mereka dipanggil ke underworld untuk jadi aktor film karena mereka bisa dibilang kelompok yang gak lazim. Issei seorang pemegang Booster Gear, Asia mantan birawati, Gesper seorang vampir, Seknovia pemegang pedang Durandal, Kiba pemegang pedang suci iblis, Koneko seorang yokai, dan Akeno seorang malaikat jatuh. Bener-bener kelompok yang gak lazim kan? Gue juga mikir gitu coy. Oke, balik lagi. Mereka akan syuting film bersama Cerebral. Pirates Rias akan jadi pemeran antagonis, dan gue kira Gesper bakal keluar dari kardus gitu ya. Soalnya dia kan yang jadi lawan terakhir dari Cerebral tuh di filmnya. Tapi dia malah jadi bos terakhir vampir dalam kardus dong. Kan jadi gak ada kesan serem-seremnya anjir, kardus gitu. Bos terakhirnya kardus, vampir dalam kardus anjir. Nah, setelah film diproduksi, semua Pirates Rias nobar tuh kan. Ya, nobar di bioskop underworld lah. Nah, mereka tuh senang gitu, bangga kan, karena film mereka hasilnya tuh bagus. Sedangkan Issei dia cuma bisa berharap dapat fans cewek gitu ya. Lo tau sendiri lah sifat Issei gimana kan. Habis acara nobar mereka di bioskop, mereka kedatangan sosok monster armor yang minta tanda tangan Issei karena dia tuh fansnya Issei. Ya, Issei cuma bisa nangis kan ya. Dia kan berharap dapat fans cewek gitu, yang dia dapat malah fans monster armor. Tapi Koneko bilang, Issei senpai dia seorang cewek loh. What? Sumpah gue ngakak di sini, cok. Anjir, harapan Issei terkabul. Iya, terkabul gitu kan, dapat fans cewek. Tapi ya dia monster armor anjir. Dan Issei melakukan sumpah kalau dia nggak mau main film lagi setelah itu. Nah, untuk di chapter 2 ini akan berfokus pada Issei yang diminta tolong sama cewek yang bernama Abe Kiyome untuk membatalkan pertunangannya. Pirates Rias awalnya nolak gitu kan, tapi Rias setuju. Ya, lu tahu sendiri kan, Rias juga punya masalah yang sama dulu sama Tracer soal perjodohan. Abe sendiri adalah murid kelas 3 Puo Academy dan anggota klub tenis, serta pewaris sah klan Abe yang merupakan klan Beasttimer. Buat ilustrasinya si Abe itu kayak yang gue tampilin dari tadi nih, ini sosoknya Abe. Nah, buat ngebatalin pertunangannya Abe harus punya pacar, dan Issei nanti akan jadi pacar pura-puranya Abe. Terus pacarnya si Abe harus bisa ngalahin bapaknya Abe dalam pertarungan bis. Jadi Issei harus bisa ngalahin babehnya Abe atau bokapnya Abe gitulah. Nah, karena mereka dari klan Beasttimer, maka pertarungannya akan jadi pertarungan familiar. Nah, Issei sendiri kan belum punya familiar di volume ini, jadi nanti dia bakal pakai familiarnya si Abe. Yang pertama, Yukiona. Kalian pasti ngebayangin cewek cakep gitu kan, kayak di anime-anime lain. Nah, sayangnya di DxD, Yukiona adalah seekor Yeti. Nah, yang kedua Putri Duyung. Apa kalian berharap Putri Duyung kayak gini? Kalian salah kalau berharap kayak gitu. Karena Putri Duyung di DxD beneran ikan. Iya, ikan. Tapi punya kaki. Ikannya punya kaki.
Sedangkan familiar yang ketiga nanti adalah seorang manusia burung. Ya walaupun burung, sayangnya dia nggak bisa terbang. Burung macam apa anjir kagak bisa terbang. Nah, karena familiar yang akan tanding itu cuma 3, maka nanti pertandingan akan dibagi jadi 3. Pertandingan yang pertama antara Yuki Onna yang nanti akan dimenangkan oleh bokapnya Abe. Pertandingan kedua antara Putri Duyung yang nanti akan dimenangkan oleh Issei. Dan pertandingan ketiga nanti harusnya bapaknya Abe tuh yang menang kan, tapi Issei curang nanti karena dapat seruan dari Rias. Ya dasar iblis dah emang, picik otaknya anjir. Oke, balik lagi. Pertandingan ketiga itu balapan pakai familiar burung mereka. Dan mustahil dong Issei bisa menang kan, karena kayak yang gue bilang tadi gitu, manusia burung miliknya si Abe atau familiarnya Abe itu nggak bisa terbang. Nah, pas Issei mau kalah, Rias ngirim Jasper yang ada di dalam kardus ke Issei. Dan tara, Issei menang dengan memberhentikan waktu. Ya sebenarnya gue agak kesel sih, kenapa harus curang gitu anjir. Haruskah curang gitu biar Issei bisa menang, kampret. Kalau lu yang merasa gitu kan nggak masalah dicurangin gitu, coba lu main game gitu kan, terus musuh lu nge-cheat gitu, kesel pasti lu pada kesel, yakin gue. Apalagi game MOBA gitu kan, map hack aja lu udah kesel, pasti itu. Oke, balik lagi. Setelah pertandingan AB selesai, pertunangan AB dibatalkan. Di sini AB bakal kayak malu-malu kucing gitu, sama kayak lu pada kalau ketemu doi coy. Tampak jelas kalau Abe suka sama Issei, bahkan sampai ngajak dinner. Tapi nggak jadi karena Rias udah motong pembicaraan duluan. Pertanyaannya, apakah Abe masuk harem Issei? Jawabannya, nggak tahu. Kemungkinannya sih lumayan tinggi, sekitar 80% buat gue. Karena keterlibatan dia di seri dia nggak cukup dalam gitu kan, jadi ya gue nggak masukin dia di daftar harem Issei kemarin. Soalnya masih ada kemungkinan dia nggak jadi haremnya Issei. Masih banyak kemungkinan nggak jadinya, karena keterlibatan dia sendiri di seri DxD itu nggak cukup dalam gitu. Sekarang kita bahas chapter 3. Chapter 3 nanti akan menceritakan Issei yang jatuh sakit karena flu iblis dan flu naga. Yang gue baru tahu gitu kan, ternyata iblis sama naga bisa kena flu juga ya. Oke, balik ke topik. Issei nanti akan dibawa ke rumah sakit iblis yang ada di Underworld. Issei nanti akan dirawat oleh Suster Milf yang cakep gitu kan, modelan kayak Venelena Gremory gitu, ibunya Rias. Cakep kan? Susternya tuh pengen nyuntik Issei ya kan. Nah, lu pada mau nggak tuh disuntik sama suster kayak gitu kan? Suster Milf yang cakep gitu kan, badannya juga oke gitu. Wah, lu mau nggak? Kalau gue sih kagak deh. Soalnya suntikannya gitu ya, suntikan super gede gitu, macam suntikan di anime-anime lain, dan itu disuntikin di pantat lu coy, pantat lu cuk. Oke, di pantat Issei akan terekspos ke semua Pirates Rias, termasuk Kiba dan Jasper yang ikut morotin celananya Issei. Setelah kejadian itu, apa yang akan kebelit tuh. Setelah kejadian itu, Issei akan dirawat di rumahnya sama Pirates Rias yang semuanya pakai pakaian suster. Gak ada yang spesial gitu di sini, kecuali satu hal gitu, Kiba yang jadi cewek. Apa lu ngira salah dengar? Enggak kok, Kiba beneran jadi cewek, cok. Mau lihat nih, gue kasih lihat nih. Gimana? Cakep kan? Opainya juga kadang nanggung lagi, cok. Aduh. Kiba jadi cewek karena pistol ray dari Azazel yang merubah jenis kelamin. Dan Issei bakal dilema di sini gitu kan, cewek cakep dengan body yang mantep gitu kan, tapi aslinya dia cowok, tapi sekarang dia jadi cewek cakep gitu kan, yang nggak punya ular kadut gitu di dalam celananya. Ya gue ngerti sih perasaan Issei kan, karena gue juga dilema anjir. Sumpah, dah cakep banget cuk. Jadi ya cocok jadi cewek idaman gitu, lebih cakep dari Rias lagi kan kalau buat gue pribadi. Belum lagi Kiba di sini jadi kayak malu-malu kucing gitu, kayak Onodera dari seri Nisekoi anjir, tapi ya tetap dia cowok kampret. Anjingnya. Kan gue jadi ikut dilema juga. Oke, balik ke topik. Setelah itu ya Issei dan Kiba yang lagi berduaan gitu kan, didatengin sama haremnya Issei dengan aura yang cemburu gitu. Sampai Pistol Ray punya Ero Detensi tuh, punyanya Azazel tuh disegel. Ya gue setuju sih kalau disegel tuh pistol emang kampret. Ya gue nggak mau lihat Kiba lagi jadi cewek cok. Sumpah dah dilema gue.
Sedangkan untuk pembahasan chapter 4 sebenarnya udah ada di OVA High School DxD Reborn atau season 3 yang menceritakan Raphael yang minta tolong untuk menyembuhkan Racer yang trauma akan naga. Jadi kalau lu mau lihat gitu kan, bisa langsung lihat OVA-nya biar lebih greget kan daripada gua ceritain di sini gitu. Sedangkan di chapter 5 nanti akan menceritakan festival olahraga dari fraksi Injil. Nanti akan dibagi 3 tim, yaitu tim Iblis, tim Malaikat Jatuh, dan tim Malaikat. Issei jelas akan jadi bagian dari tim Iblis bersama iblis muda lainnya termasuk Sona dan Saji. Di sini juga kemunculan pertama Gabriel, makhluk tercantik di surga, dan menurut gue makhluk tercantik juga di seri High School DxD karena kecantikannya itu terkenal gitu sampai fraksi dan mitologi lain. Buat ilustrasinya kayak gini, ilustrasinya si Gabriel gitu, mukanya innocence banget anjir. Tapi buat kalian yang ngarep gitu kan Gabriel masuk RMnya Issei, ya jawaban gue ya nggak tahu gitu. Soalnya belum ada event khusus gitu antara Issei dan Gabriel, sama kayak kejadiannya tuh kayak si AB tadi atau sama kayak siapa Grevia atau kayak Yasaka gitu. Ya sama kejadiannya kayak gitu. Emang nanti ada beberapa scene gitu, Issei ngeliat Popeye Gabriel dan Issei ngeliat Gabriel. Tapi itu cuma adegan komedi doang buat gue pribadi karena menurut gue itu sama gitu kayak waktu Issei mandi bareng sama Grevia gitu, itu ada di OVA season 1 atau season 2 gitu, lupa gue. Oke, balik lagi. Perlombaan pertama adalah balap lari rintangan. Sama kayak balap lari pada umumnya, cuma ada rintangannya di sini. Dan yang jadi masalah gitu kan, rintangannya itu Cerberus, Hydra, Zeus, sama Tanin coy. Ya, coba tuh lu bayangin anjir 3 makhluk mistis, 4 makhluk mistis yang jadi rintangan. Dan ya pasti saya bakal menang gitu ya. Cuma kondisinya cukup memprihatinkan coy, sampai harus diobatin sama Asia. Untuk perlombaan kedua nanti lomba antar barang, bisa lu bilang kayak kurir gitu lah. Nah, buat lo yang belum tahu tuh lomba antar barang kayak apa kan, lomba antar barang itu merupakan lomba yang nanti lu disuruh milih kertas tuh. Nah, lu harus cari barang yang namanya tertulis di kertas itu. Ya, lu pasti tau lah kalau sering nonton anime mah. Di lomba kali ini Issei lagi yang akan ikutan dan dia akan mendapatkan kertas dengan tulisan Siskon. Ya, Siskon, lu nggak salah denger kok, Siskon. Ya, harusnya lu tahu siapa lah yang bakal dibawa sama Issei kalau tulisannya kertas Siskon gitu kan. Ya, siapa lagi gitu kan kalau bukan calon kekaiparnya sendiri, Sir Z Lucifer. Ya, gue agak senyum-senyum sendiri sih di bagian ini karena Sir Z nangkepnya tulisan di kertas itu berisi Onishan yang padahal isinya tuh Siskon anjay. Nah, buat perlombaan ketiga adalah Cavalry. Kalau lu yang nggak tahu itu game apa, itu game yang 1 orang digendong sama 3 orang gitu. Lu kalau sering nonton anime tau lah gamenya kayak apa. Tujuan dari game ini adalah ngebuat orang yang ada di atas jatuh. Jadi ngerobohin tim lain lah, intinya kayak gitu. Nah, di game ini yang paling unggul jelas Issei. Tahu kan kenapa? Tahu dong harusnya. Itu tekniknya Issei, dress break. Iya, lawannya langsung pada jatuh, cowok. Abis Issei pakai dress break tuh kan. Abis itu banyak juga gitu malaikat yang sayapnya kedip-kedip gitu, hitam putih. Saking polosnya para malaikat gitu. Nah, nanti yang kesisa tinggal Gabriel doang. Tapi ya maaf gitu kan, tidak semudah itu Verguso Issei untuk menelanjangi Gabriel. Gabriel masih dilindungi kesuciannya di sini karena Koneko langsung mukul palanya Issei gitu, yang ngebuat Issei jatuh dan ya otomatis yang menang Gabriel. Buat pertandingan terakhir ya pertandingan mainstream lah kayak di anime lain, lari estafet. Cuma di sini ada tambahannya sedikit, yaitu bisa saling adu jotos. Jadi lu lagi lari estafet gitu kan, ada yang mau nyalip lu, oh lu bisa pukul-pukulan tuh di situ. Itu nggak curang itu. Ya buat gue sih biasa-biasa aja. Serunya pas bagian-bagian terakhir tuh mau finish. Nah, pas mau finish nanti Issei tuh kan bakal adu jotos gitu sama Azazel, yang adu jotosnya tepat di depan garis finish. Coba tuh kan, karena saking asiknya gitu kan 2 orang bego itu sama pergulatan yang juga bego gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah kalimat yang menggetarkan hati mereka. Aku duluan. Aduh, perkataan Gabriel itu ngebuat 2 orang bego itu sadar gitu kan atas tindakan bego mereka. Tapi ya sayangnya Gabriel udah menang duluan. Sumpah ini murid sama guru kok begonya kebangetan anjir, adu jotos depan garis finish. Gue serasa nonton SpongeBob jir yang episode lomba siput tuh, lomba lari siput, lomba ngesut siput. Bodo amat jelas yang lomba siput tuh yang menang Patrick. Sumpah ini adegannya agak-agak mirip anjir.
Nah, untuk bagian chapter extra nanti anggota klub penelitian ilmu goib bakal kedatangan Milikas Gremory, keponakan Rias yang berarti anak dari Sirzets dan Grevia. Nanti di chapter extra akan ada pertarungan Milikas dengan anggota penelitian ilmu goib. Mereka akan dibuat takjub gitu kan dengan Milikas yang memiliki aura iblis yang lembut gitu kan, tapi kuat gitu. Bahkan Issei harus memasuki mode balance breaker scale mail untuk lawan bocil kayak Milikas gitu kan. Itu membuktikan betapa superiornya Milikas yang ya wajar sih gitu kan, anaknya Sirzet sama Grevia gitu. Nah, setelah kejadian itu nanti mereka akan kedatangan pirates dari Sirzet Lucifer. Ya, King dan Queen kalian udah tau lah siapa, dan untuk kenaiknya adalah Okita Souji, Bishopnya Megrior Matters, Grooknya Sursaken dan Bahamut, Pawnnya Enku dan Diof. Nah, itu aja sih untuk rangkuman Next School DxD volume 13. Ya, kesimpulannya kalau buat gue sih di volume ini belum ada kejadian penting gitu ya yang masuk ke inti cerita. Oke lah, mungkin cukup sekian gitu kan untuk rangkuman dari Light Novel Next School DxD volume 13 kali ini gitu. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, gebetan kalian, ya ke semua orang yang kalian kenal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!